Bab 764, Dubur. Mileye tidak memiliki ide sedikit pun untuk memanfaatkan wanita itu. Saat bertarung, siapa yang akan membedakan antara pria dan wanita? Hanya ada hidup dan mati. Reaksi wanita itu juga sangat cepat. Saat dia dipeluk oleh Mileye dan berguling-guling di tanah, dia membanting sikunya ke pelipis Mileye. Jika kena, kepala Mileye akan langsung terbelah. Reaksi Mileye tidak lambat, dan saat wanita itu mengangkat sikunya, dia meninjunya dengan tangan kanannya. Bang! Saat ledakan terdengar, keduanya berpisah. Pada saat ini, keduanya dipisahkan oleh jarak beberapa meter. Wanita berbaju hitam itu mengangkat jari kaki kanannya sedikit dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia memegang belati di tangan kanannya dan menarik tangan kirinya miring ke belakang, seperti seekor citah yang siap untuk menyerang. Mileye mengepalkan tangan kanannya dengan erat, melangkah mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, dan menekan jari-jari kakinya ke tanah. Postur ini dapat membuatnya meledak menjadi kekuatan yang kuat dalam sekejap. Keduanya menemui jalan buntu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Nona, aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu." Wanita berbaju hitam itu menatap Mileye, masih waspada. Mileye berinisiatif untuk mundur beberapa kaki. Melihat ini, wanita berpakaian hitam itu perlahan-lahan menjadi rileks. Dia melirik Mileye dan berkata, "Keadilan dalam seni bela diri memiliki persyaratan yang sangat ketat. Jika kamu ingin lolos ke kompetisi, kamu harus mengalahkan monster terlebih dahulu dan ketika kamu mengalahkan monster, kamu masih harus memiliki kristal yang cukup berbeda untuk dapat ditantang." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Bisakah aku mengalahkan monster manapun sesuka hati?" Wanita berpakaian hitam itu mengangguk, "Ya." Mileye sedikit mengernyit, "Di mana monster itu?" Wanita berbaju hitam itu menunjuk ke kanan, "Pergi lihat ke sana." Mileye mengangguk, mengepalkan tinjunya, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wanita berpakaian hitam itu melirik Mileye, "Apakah kamu benar-benar akan pergi?" Mileye berhenti dan mengangguk, "Aku ingin berlatih." Wanita berpakaian hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Monster itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Mileye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi bersama." Wanita berbaju hitam itu sedikit terkejut, dia tidak menyangka Mileye akan mengundangnya. Mileye berkata lagi, "Senang memiliki teman." Saat dia berkata, dia memikirkan sesuatu, dia mengambil cabang di sampingnya dan mengetuk, "Aku seorang kultivator pedang." Kultivator pedang. Ekspresi terkejut terpancar di mata wanita berbaju hitam itu, "Apakah kamu kultivator pedang?" Mileye mengangguk dan berkata dengan tegas, "Aku adalah kultivator pedang yang asli." Wanita berbaju hitam itu melirik Mileye, "Kultivator pedang." Setelah berbicara, dia terdiam sejenak, dan kemudian berkata, "Ayo pergi bersama." Mileye tersenyum, "Silakan, Nona." Wanita berpakaian hitam itu mengangguk sedikit, lalu berjalan ke kejauhan bersama Mileye. Dalam perjalanan, Mileye bertanya, "Aku tidak tahu harus memanggil Nona apa." Wanita berpakaian hitam berkata dengan lembut, "Kase Zhang." Mileye mengangguk, "Nona Zhang, apa tingkatan alammu?" Kase Zhang berkata, "Alam tak diketahui. Alam tak diketahui." Mendengar itu, pelupuk mata Mileye terlonjak, wanita ini ternyata alam tak diketahui. Apakah tidak salah? Berapa usianya? Wanita di depannya seharusnya seusia dengannya. Alam tak diketahui semudah ini. Jenius super macam apa ini? Kase Zhang menatap Mileye, "Berapa tingkat alammu?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Alam tak diketahui."
Kasei Zhang mengangguk, namamu Mileye. Mileye mengangguk, ya. Kasei Zhang berkata, mengapa aku belum pernah mendengar tentang kamu sebelumnya, dari mana kamu berasal? Mileye berkata, dunia akbar Xuan Huang. Kasei Zhang melirik Mileye, dunia akbar Xuan Huang. Situs Aula Sendian. Mileye bertanya, Nona Zhang tahu Aula Sendian? Kasei Zhang mengangguk, kekuatan kuno dengan 6 dewa. Mengatakan itu, dia melirik Mileye, apakah kamu dari Aula Sendian? Mileye tertawa, aku dari wilayah utara. Kasei Zhang berkata, dunia akbar Xuan Huang, ada juga seorang jenius super dari dunia akbar Xuan Huang kalian, bernama Mulyani Duan, orang yang sangat kuat. Mulyani Duan. Mileye sedikit mengangguk, dia belum pernah mendengar tentang orang ini, harus dikatakan bahwa dia tahu sedikit tentang kejeniusan generasi muda dunia akbar Xuan Huang. Karena lawan sebelumnya semuanya sudah tua. Pada saat ini, Kasei Zhang tiba-tiba berkata, sudah sampai. Mileye melihat ke atas, ada pegunungan tidak jauh, dan gelap saat ini, pada pandangan pertama, hanya gelap gulita, agak menyeramkan. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan takut, tetapi sekarang, basis kultivasi dan kekuatan fisiknya ditekan, tentu saja dia tidak berani meremehkan musuh. Kasei Zhang berkata, monster-monster di sini tidak terlalu tinggi level alamnya, tetapi mereka memiliki banyak pengalaman bertarung, karena mereka yang selamat dapat dikatakan telah mengalami ribuan pertempuran. Jika kamu ingin mengalahkan mereka, itu sangat sulit. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bahkan kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kasei Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, aku seri dengan mereka, tetapi sangat sulit untuk mengambil sesuatu dari mereka. Mileye bertanya, aku harus mengambil sesuatu. Kasei Zhang mengangguk. Mileye mengangguk, kalau begitu aku masuk. Setelah berbicara, dia berjalan menuju gunung. Kasei Zhang melirik Mileye dan tidak mengikuti. Segera, Mileye masuk ke pegunungan. Sebelum dia berjalan jauh, monster tiba-tiba muncul di depannya. Monster itu berbentuk seperti serigala dan ditutupi dengan sisik. Seperti yang dikatakan Kasei Zhang, monster ini tingkat alamnya tidak tinggi. Jika ditempatkan di luar, dia bisa membunuh lawan dengan 1 jiwa pedang. Tapi sekarang, dia tidak bisa memobilisasi kekuatan apapun. Dapat dikatakan bahwa dia sudah dirugikan sebelum memukulnya. Monster itu melirik Mileye, tapi tidak bergerak. Mileye juga tidak bergerak. Siapapun yang bergerak akan mengungkapkan kekuatannya terlebih dahulu. Kedua sisi diam. Dengan begitu, setelah sekitar setengah jam, monster itu akhirnya tidak tahan lagi, dan tiba-tiba menyerang menuju Mileye. Sangat cepat. Mileye mengambil cabang di tanah, melangkah maju dengan ringan, dan cabang kayu di tangannya menusuk mata kanan monster itu. Dan monster itu tidak menghindar, dan langsung mengenai tusukan Mileye. Namun, ketika cabang kayu Mileye mendekati matanya, mata kanannya tiba-tiba tertutup. Bang! Ranting di tangan Mileye meledak secara langsung, dan Mileye sepertinya sudah menduganya. Pada saat cabang patah, tangan kirinya menghantam wajah monster itu. Bang! Dalam sekejap, Mileye langsung mundur lebih dari 10 meter. Dan begitu dia berhenti, kekuatan yang kuat menyapu ke arahnya. Mata Mileye sedikit menyipit, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan monster ini, dan kemudian dia mengetuk jari kakinya dengan ringan, dan seluruh orang melayang ke kanan. Kali ini, monster itu menabrak udara, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di belakangnya, sebilah pedang menikam duburnya. Mileye sangat berpengalaman dalam pertarungan hutan seperti ini, baik itu mengalahkan orang atau monster, dia harus mencapai titik lemah lawan.
Terutama saat melawan monster jenis ini, dia tidak boleh bertarung dengan keras, kamu hanya dapat menemukan tempat terlemahnya. Dubur adalah yang terlemah. Tembakan Mileye kejam dan cepat, dan tusukan ini langsung menusuk. Oh! Dalam sekejap, jeritan melengking bergema di hutan, dan saat berikutnya, monster itu berbalik dan menamparkan Mileye, sedangkan Mileye telah mundur beberapa puluh meter jauhnya. Monster itu memelototi Mileye. Dia meraung pada Mileye, dan kemudian menabrak Mileye. Sudut mulut Mileye sedikit terangkat, dia tidak melawan, tubuhnya bergetar, dan dia bergerak ke samping. Monster itu gagal lagi, dan saat itu mendarat, Mileye menusuk dubur dengan pedang lain. Oh! Monster itu mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan, dengan suara yang sangat melengking, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menerbangkan pedang dan menebas lehernya. Bang! Cabang itu hancur, dan Mileye terguncang lagi. Mileye mengerutkan kening, dia tidak menyangka tenggorokan monster ini begitu keras. Pada saat ini, monster itu tiba-tiba menatap Mileye, matanya merah dan penuh amarah. Saat berikutnya, monster itu bergegas menuju Mileye lagi, dan di bawah kemarahan, dia mengabaikan segalanya. Monster itu tidak menyangka bahwa inilah yang diinginkan Mileye. Yang dia inginkan adalah kemarahan monster ini, kemarahan akan membuat pihak lain kehilangan akal sehatnya. Dan sekarang, monster ini telah kehilangan akal sehatnya. Mileye menghindar ke samping, dan monster itu terbang ke udara lagi, tapi kali ini sebelum Mileye menembak, dia sudah bergegas menuju Mileye lagi. Mileye juga tidak berjuang keras. Dia tahu betul tentang tubuhnya sendiri. Dia bukan lagi dirinya yang dulu. Dengan begitu, Mileye terus menghindar, dan tidak butuh waktu lama untuk kecepatan dan respons monster itu melambat, dan Mileye akan menusuk dubur lagi dengan pedangnya dari waktu ke waktu. Meski ditusuk berkali-kali, gagal membuat monster itu mati. Namun, juga memperlambat aksi lawan. Lagi pula, tempat itu masih sangat rapuh, dan sekarang telah ditemukan bahwa manusia di depannya tidak hanya mengincar tempat itu. Dia juga mengincar posisi di depannya. Beberapa kali, jika bukan karena responsnya yang cepat, di suatu tempat akan terputus oleh manusia ini. Sama seperti itu, sekitar setengah jam kemudian, Mileye menemukan kesempatan dan menusuk dubur monster itu dengan pedang lagi. Oh! Cakar monster itu menutupi pantatnya dan berputar di tempat. Tepat ketika Mileye hendak menembak lagi, monster itu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Lari. Mileye tertegun, dan kemudian dia akan mengejarnya. Namun, monster itu begitu cepat sehingga menghilang ke malam yang gelap tidak jauh dalam sekejap mata. Mileye tercengang. Monster ini benar-benar lari. Dia ceroboh. Mileye menggelengkan kepalanya, merasa sedikit menyesal. Dia akhirnya menghabiskan energi monster ini, tetapi sekarang melarikan diri seperti ini. Mileye ragu-ragu, tapi tetap tidak memilih untuk terus mencari monster untuk ditantang. Karena kekuatan fisiknya hampir habis sekarang. Dia juga butuh istirahat yang baik sekarang. Mileye berbalik untuk pergi, dan pada saat ini, tanah di belakangnya tiba-tiba bergetar. Mileye sedikit mengernyit, dia berbalik, dan pada saat ini, hutan lebat tidak jauh darinya tiba-tiba runtuh, dan segera, sekelompok monster hitam bergegas ke arahnya. Di antara monster pemimpinnya, ada monster yang baru saja dia pukul. Monster itu memelototi Mileye dan mengaum dengan liar, dan monster-monster lainnya mengaum bersama, dan kemudian mengejar Mileye seperti orang gila. Mileye melihat sekelompok monster, kulit kepalanya kesemutan. Setidaknya lebih dari 100. Sialan, dia untuk memanggil bantuan. Mileye berbalik dan lari.
Dan kelompok monster itu jelas tidak bermaksud menyerah, mereka mengejar dengan liar. Bersambung.